Halo guys, kali ini Seeker mau bawain cerita audio pertama. Semoga kalian suka ya dengan Glenn di sini. Dan kali ini gua nggak hanya sendirian, tapi gua ditemani sama narasumber namanya Gary. Oke, Ger. Kita berdua mau ngebahas apa nih? Kita mau bahas tentang bom nuklir terkuat di dunia. Wow, bom nuklir terkuat di dunia guys. Namanya SAR bomba. Pernah dengar? Gue sih pernah dengar baru dari lu nih. Namanya SAR bomba, guys. Ini dari mana yang bikin ini? Yang bikin tuh Uni Soviet. Nah, sekarang dikenal dengan Rusia. Oh, oke. Jadi SAR bomba ini tuh yang bikin tuh Uni Soviet yang sekarang dikenal sebagai Rusia ya? Betul. Oke, lanjut. Nah, bom ini tuh pernah diuji coba sebetulnya. Tanggal 30 Oktober tahun 61 di Rusia, bagian utara. Dekat sama kutub. Oh, oke. Jadi ini pernah diuji coba nih, guys. Tanggal 30 Oktober 1961 di Rusia bagian utara dekat sama kutub utara. Iya. Gimana kalau kita nonton dulu video ledakannya? Simak guys. Nah ini dia. Wih, ledakannya dahsyat juga ya. Dahsyat. Wow. Sampai ngebentuk cincin gitu tuh awannya tuh. Wah, gede banget. Oke, walau ledakan uji coba itu dirahasiakan sama Rusia, tapi tetap aja kedeteksi sama Badan Intelijen Amerika. Oh, kok bisa gitu ya? Jadi maksudnya ledakan uji coba ini tuh ketahuan sama Badan Intelijen Amerika ya? Ya. Kenapa? Soalnya waktu itu lokasi pesawat mata-mata Amerika hanya beberapa puluh kilometer dari tempat kejadian. Oke. Nah, melihat kejadian itu, Amerika dan Inggris tuh langsung mengecam Uni Soviet. Iyalah. Terus. Nah, bahkan negara seperti Swedia juga ikut mengecam. Karena negaranya tuh kan nggak jauh dari lokasi ledakan kan. Nah, sehingga mereka ngerasain getaran yang hebat akibat ledakan uji coba tersebut. Oke. Nah, tapi beruntungnya bola api hasil ledakan tidak nyentuh daratan, sehingga radiasi yang nyebar tuh sangat rendah. Oh, jadi si bola api itu tidak meledak pas nyentuh di daratan ya? Iya. Jadi radiasinya tuh nyebarnya sangat rendah. Betul. Tapi ada efek juga ya, makanya sampai Swedia tuh sampai ikut ngecam ya? Iya. Oke. Lanjut. Nah, data lain juga nunjukin bahwa bom tersebut bisa ngasilin sekitar 50 megaton TNT. Nah, TNT itu apa? Itu dipakai untuk ngegambarin energi yang dilepaskan dalam suatu ledakan. Oke. Nah, jadi intinya supaya kita tahu tuh bom tersebut bisa ngancurin seberapa besar sih efeknya gitu ya. Nah, buat perbandingan, bom atom yang pernah ngancurin kota Hiroshima sama Nagasaki di Jepang. Ingat. Itu waktu Perang Dunia Kedua ya? Betul. Oke. Terus? Nah, kedua bom ini itu hanya memiliki kekuatan sekitar 15 sampai 20 kiloton aja. Oh, bentar. Jadi yang waktu itu ngancurin kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang tuh bom atom kekuatannya 15 sampai 20 kiloton aja ya? Hanya segitu. Oke, terus? Nah, yang artinya kekuatan SAR bomba ini lebih kuat sekitar 2.500 sampai 3.300 kali. Wah, gila dahsyat, guys. Ya? Gede Jauh banget. Ya? Iya, gede banget. Kita bisa bayangin nggak seluruh kota Hiroshima dan Nagasaki hancur dengan bom atom yang berkekuatan sekitar 15 sampai 20 kiloton aja. Apa jadinya kalau misalnya bom dan kekuatan 50 tadi ya, 50 megaton ini meledak? Iya. Nah, diperkirakan satu negara Perancis atau satu pulau Jawa kalau di Indonesia itu lenyap. Lenyap. Wah, gila guys. Nah, menurut armytechnology.com, kekuatan SAR bomba ini 2 kali lebih besar dari bom nuklir terkuatnya Amerika tuh. Yang namanya Castle Bravo. Oke. Jadi si Amerika itu tuh bikin nuklir juga kan? Betul. SAR bomba ini 2 kali lebih besar. 2 kali lipat. Wah, gila. Nah, yang Amerika ini itu kekuatannya hanya 25 megaton yang diuji coba pada tahun 1954. Wah, luar biasa. Oke guys, buat info aja, 1 megaton tuh sama dengan 1000 kiloton. 50 megaton sama dengan 50.000 kiloton. Nah, bayangin 50.000 kiloton versus 15 atau 21 kiloton aja. Wah, guys, gila banget ya guys ya. Jadi SAR bomba ini tuh 50.000 kiloton versus yang bom atom di Hiroshima Nagasaki itu ya 15 atau 20 kiloton ya. Iya.
Gimana kalau kita nanti sekalian tampilin juga perbandingannya ya? Oke. Di perbandingan ini tuh, nah ini kita lihat di perbandingan itu. Jadi si bom atom ini tuh kecil banget sampai nggak kelihatan. Betul. Si SAR bomnya gede banget ya. Terus apa sih yang latar belakangin pembuatan SAR bomba ini? Nah, latar belakangnya itu perang dingin antara Uni Soviet sama Amerika. Oh, oke. Nah, Soviet tuh ceritanya nggak mau kalah sama Amerika dalam berbagai hal kan. Nah, persaingan-persaingan pun mereka lakuin, mulai dari persaingan ideologi, ekonomi, balapan ke luar angkasa, hingga adu canggih bom atom. Oh, gara-gara Uni Soviet itu nggak mau kalah sama Amerika ya. Jadi dia bikin bom yang lebih hebat dari Amerika, yaitu SAR bomba ini. Terus? Nah, Soviet saat itu pengen ngebuktiin bahwa mereka tuh punya kemampuan untuk nandingin Amerika dalam lomba senjata nuklir ini. Bahkan lebih unggul, pengennya kan. Nah, mereka itu ingin kasih tekanan psikologis ke Amerika. Nah, SAR bomba dirancang agar dunia memperhatikan Uni Soviet sebagai negara yang setara dengan Amerika. Ngerti. Jadi Uni Soviet itu pengen dilihat sama dunia gitu ya. Kalau betul. Mereka tuh bisa nih bikin bom yang lebih dahsyat dan paling dahsyat di dunia saat ini ya. Wah, hebat. Terus bentuk SAR bomba ini gimana sih bentuknya tuh? Punya panjang 2,6 meter, beratnya tuh lebih dari 27 ton. Wah, gila ya. Besar banget ya. Berat banget ya. Si bomnya doang nih ya, bomnya tuh beratnya. Panjangnya 2,6 meter ya? Iya. Wah, sepanjang mobil kayaknya. Nah, pembuatannya juga itu butuh sekitar 15 minggu. 15 minggu, guys. Bom ini tuh lebih berat sekitar... berapa kali nih? Itu 5 kali. Ya, 5 kali lebih. Dari bom atom yang pernah meledak di Hiroshima dan Nagasaki. Oh, jadi ini tuh lebih berat 5 kali dibanding bom atom yang di Hiroshima, Nagasaki ya? Iya. Terus? Nah, lalu para teknisi memasang SAR bomba ini di bawah badan pesawat. Nah, SAR bomba dijatuhkan dengan parasut raksasa yang beratnya aja parasutnya nih 1 ton. Wah. Jadi kebayang besar sih. Jadi tujuan pasang parasut buat apa tuh? Nah, begitu lepas dari badan pesawat, parasut kan ngembang tuh. Nah, selain memperlambat jatuhnya bom, parasut juga dipakai supaya bom itu meluncur ke titik ledakan yang dikehendaki. Nah, SAR bomba ini meledak di ketinggian sekitar 13.000 kaki atau sekitar 4.000 meter. 4 kilo tuh ya berarti 4 kilo ya, dari permukaan tanah. Tadi seperti dibahas di atas kan, untuk meminimalkan radiasi nuklirnya. Jadi gini guys, si bom SAR bomba ini tuh dibawa sama pesawat ya, pesawatnya Uni Soviet kan. Nah, SAR bomba ini tuh dipasangin parasut sebesar 1 ton. Betul. Tujuannya pada saat dilepaskan, jadi parasut itu ngembang itu supaya jatuhnya si bom ini tuh nggak langsung cepet. Buat lambat ya. Mungkin tujuannya supaya si pesawatnya ada waktu untuk kabur kali gitu ya. Oke. Dan bom ini meledak itu sekitar 4 kilo dari permukaan tanah. Tujuannya untuk meminimalkan radiasi nuklirnya. Oke, sekarang gimana sih efek ledakan dari SAR bomba ini? Nah, tadi di atas gue udah bilang kalau negara Swedia juga ikut ngerasain getarannya kan? Nah, terus apalagi sih efek ledakannya? Nah, semua bangunan di desa Severny yang terletak sekitar 55 km dari lokasi uji coba ikut hancur total. Nggak bersisa. Benda-benda yang terbuat dari kaca bahkan pecah dari jarak sekitar sampai 900 km. Jadi si kaca-kaca tuh pecah tuh jaraknya 900 km. Kacanya pecah ya? Betul. Wih, luar biasa ya. Nah, misalnya di negara Norway dan Finland, kaca jendelanya pecah. Di berbagai wilayah Soviet yang jauhnya ratusan kilometer dari zona ledakan, dilaporin terjadi berbagai kerusakan. Nah, misalnya atap jatuh, kerusakan pintu, jendela pecah, dan rumah sampai ambruk. Guys. Bahkan komunikasi radio itu pun terganggu lebih dari 1 jam. Waduh, luar biasa juga tuh efeknya ya. Nah, terus kan waktu tadi kita lihat kan waktu bom itu meledak, bentuknya kayak jamur ya. Nah, awan jamur SAR bomba ini tuh tingginya berapa tinggi ya? Nah, tingginya tuh kira-kira 64 km. Sekitar 7 kali lebih tinggi dari Gunung Everest. Wah, Gunung Everest kan gunung yang tertinggi di dunia kan? Ini 7 kali lebih tinggi dari Gunung Everest. Oh, gila. Terus? Nah, lebar alas awan jamurnya aja itu 40 km dan lebar atasnya itu 100 km. Wah,
Bawahnya 40, atasnya 100. Gede banget ya. Gede banget. Nah, ledakan dapat terlihat sampai 10.000 kilometer dari tempat pusat peledakan. 10.000 loh. Gila ya, kita berarti dari jarak 10.000 kilometer tuh masih bisa ngelihat bentuk ledakannya ya? Iya. Wah, gila juga ya. Nah, terus panas yang menyengat telah mencairkan sebagian besar salju di Kutub Utara bahkan. Oh, kan waktu diledakinnya tuh di daerah dekat sama Kutub Utara ya? Iya. Panasnya sampai sebagian mencairkan salju yang di Kutub Utara ya? Iya. Wah, gila. Nah, bahkan pesawat yang ngebawa bom ini itu hampir celaka gara-gara ledakannya. Gitu. Terus? Padahal jaraknya lebih dari 50 km loh. Gila. Nah, pesawat tuh sampai menukik hingga 1 km sebelum pilot berhasil ngambil kendali pesawat kembali. Oh, jadi gini guys. Pesawat yang bawa sar bomba itu kan padahal udah pakai parasut ya, si bom itu. Waktu dilepasin kan dia masih ada waktu untuk kabur. Iya. Nah, waktu kabur tuh sekitar jarak 50 km ya. Betul. Dari tempat kejadian. Pas bomnya meledak, si pesawatnya masih kena efek. Masih kena. Dan pesawatnya mati gitu ya. Iya. Elektrikalnya mati ya. Elektrikal, betul. Tapi untungnya elektrikalnya nyala lagi sebelum jatuh ya. Iya, 1 Berarti kilometer kemudian. Si pilotnya selamat ya. Iya. Wah, untung banget. Tapi gila itu efek dari si sar bomba ya. Iya. Oke, Ger. Sekarang ya gua termasuk penonton Seeker juga pengen tahu siapa sih pencipta sar bomba ini? Namanya Andrei Sakharov. Nah, hidupnya tuh dari tahun 1921 sampai 1989. Oh, berarti Andrei Sakharov ini tuh lahir di tahun 1921 ya? Betul. Oke, lanjut aja. Nah, dia tuh seorang ahli fisika dari Soviet. Nah, dia ngabisin 2 dekade untuk ngerancang senjata nuklir. Dia lalu dianggap sebagai bapak bom hidrogennya Soviet. Oh, oke. Yang mungkin kontribusinya lebih daripada siapapun terhadap kekuatan militernya Soviet. Wah. Nah, namun lambat laun Sakharov ini jadi salah satu pembela hak asasi manusia dan demokrasi yang paling berani. Oh, bentar. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya tuh Sakharov ini kan menciptain bom sar bomba ini nih. Betul. Yang ledakannya dahsyat banget. Iya. Dia tuh ahli fisika dari Soviet ya. Nah, terus udah gitu dia kenapa jadi pembela hak asasi manusia dan demokrasi yang paling berani? Nah, dia tuh nggak bisa dibungkam dan ngebantu untuk ngejatuhin salah satu kediktatoran paling kuat dalam sejarah, Georgy Malenkov dan Nikita Khrushchev. Oke. Nah, jadi akhirnya si Andrei Sakharov ini jadi pria yang terkenal di dunia karena usahanya untuk ngebuat dunia terbebas dari senjata yang dia ciptakan sendiri. Oh, ya, lucu ya, jadi lucu ya. Dia awalnya ngebuat bom ini. Mungkin dia bertobat kali ya, karena betul. efeknya parah gitu untuk dunia ini. Akhirnya dia jadi pembela hak asasi manusia ya. Yang untuk ngebuat dunia tuh terbebas dari senjata yang dia ciptain justru. Oke. Terus? Nah, awalnya tuh Sakharov nggak setuju buat ngelakuin uji coba bom tadi. Karena menurut dia, hal itu tidak bawa keuntungan apapun kan. Malahan bakal ngerusak keamanan internasional. Iyalah, ya bener lah. Terus? Tapi akhirnya Sakharov lebih memilih untuk mematuhi perintah dari kepala negara. Ya kan? Pada akhirnya sar bomba diuji coba tadi yang sempat gue bilang tanggal 30 Oktober tahun 61. Dan ini adalah bom yang paling kuat yang pernah meledak di muka bumi. Jadi Sakharov ini tuh awalnya juga nggak setuju sih, cuman karena dia patuh sama pemerintah ya. Kita tahu lah negara Soviet kan semua harus patuh sama pemerintahan kan. Jadi dia mau nggak mau akhirnya betul. diuji cobalah sar bomba ini, diledakinnya di bumi ya. Oke. Terus? Nah, setelah pengujian sar bomba, Sakharov menjadi pendukung kuat larangan uji ledak pada tahun 63. Nah, dia takut kalau uji ledak akan memacu perlombaan senjata nuklir lainnya. Ya bener lah, iyalah. Pasti kan sekarang gini, Soviet sekarang bikin nih, karena dia nggak mau kalah kan dari Amerika kan. Dia bikin ledakannya bahkan 2 kali lipat dari bom nuklirnya Amerika. Nah, udah diledakin dan ketahuan hasilnya kan, ya pastilah. Jadi ini kan mungkin memacu perlombaan untuk negara-negara lain, mungkin kayak China atau mungkin Korea Utara ya yang kita tahu juga ya, untuk bikin bom yang lebih gede lagi. Nah, dia tuh makin dikucilkan sama negaranya. Nah, hingga pada tahun 75 dia dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian dan kemudian dijuluki sebagai tanda kutip nurani umat manusia. Siapa nih yang dikasih anugerah hadiah Nobel Perdamaian nih? Soalnya Nobel ini kan
hadiah yang penghargaan yang luar biasa nih. Ya, sangat bergengsi. Yang dihadiahin jadi siapa nih? Sakharov. Oh, Sakharovnya ya? Betul. Jadi dia tuh dianugerahi Nobel Perdamaian, guys. Oke, terus? Nah, ada kutipan perkataan Sakharov, itu seperti ini. Saya tidak dapat mengabaikan bahwa betapa mengerikannya dan tidak manusiawinya pekerjaan kami. Tapi perang yang baru saja berakhir juga tidak manusiawi. Saya bukan seorang prajurit dalam perang itu, tetapi saya merasa seperti seorang prajurit dalam perang ilmiah dan teknologi ini. Kejahatan yang mengerikan telah dilakukan dan saya tidak dapat mencegahnya. Kepahitan yang tak tertahankan, rasa malu dan penghinaan menguasai saya. Saya menjatuhkan wajah ke atas meja dan menangis. Ya, ini mungkin pelajaran paling buruk dalam hidup saya. Anda tidak bisa duduk di atas 2 kursi. Oke, seperti yang udah gua bahas tadi, bahwa Sakharov tuh dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 75 tadi ya. Cuma Sakharov nggak diizinkan untuk ninggalin Soviet untuk ngambil penghargaan Nobel tadi. Oke. Nah, istrinya Yelena Bonner yang ngewakilin dan ngebacain pidatonya pada upacara penghargaan Nobel di Oslo, Norwegia. Oh, oke. Jadi gini, si Sakharov itu sebenarnya dapat penghargaan Nobel Perdamaian, tapi dia nggak diizinin sama Soviet untuk ninggalin negara Soviet ya. Ngambil penghargaan tersebut. Nah, yang ngewakilin ngambil penghargaan tersebut tuh istrinya ya. Iya. Namanya Yelena Bonner. Ya. Oke, lanjut. Nah, tahun 76, kepala KGB, Yuri Andropov menyebut Sakharov sebagai musuh domestik nomor 1 di hadapan sekelompok perwira KGB. Nah, Sakharov dan istrinya ditangkap tanggal 22 Januari 80. Terus diasingkan ke kota Gorky namanya. Sekarang Nizhny Novgorod. Nah, ini kota yang terlarang bagi orang asing. Nah, baru pada 19 Desember 86, Presiden Soviet Mikhail Gorbachev nelpon Sakharov untuk kasih tahu bahwa dia dan istrinya bisa pulang ke Moskow akhirnya. Oh, jadi Presiden Soviet Mikhail Gorbachev inilah yang istilahnya menyuruh telepon Sakharov dan istrinya untuk boleh pulang ya ke Moskow ya. Ya. Oke, terus. Nah, cuma pada akhirnya tanggal 14 Desember 89 Sakharov meninggal di usia 68. Oke. Nah, guys, kebayang nggak itu bom nuklir yang diuji coba pada tahun 1960 ya, betul ya? Ya. Nah, sekarang pasti bom nuklirnya lebih canggih lagi. Betul. Kalau sampai perang dunia ketiga meletus, kebayang nggak ya? Dunia kita akan seperti apa kalau dihantam oleh kekuatan nuklir seperti itu? Wah, ngeri parah banget ya. pastinya. Ya sudah, oke guys. Sampai di sini dulu ceritanya. Kiranya kita bisa dapetin hikmah dari cerita ini. Kalau suka, tolong kasih like, Komen, share juga, subscribe juga. sip. Sampai jumpa di cerita berikutnya.